Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu orang ulama mengatakan, hari ini sudah banyak jalan-jalan menuju Allah melalui sholat. Sudah penuh jalan menuju kepada Allah melalui jalan sholat. Sudah penuh jalan menuju Allah dengan melalui ibadah berupa siam. Sudah penuh hari yang mulia jalan menuju Allah dengan amalan-amalan zikirnya, dengan taklim wa ta'allumnya. Tetapi hari ini yang sama-sama dimulai Allah Ta'ala, sangat sedikit sekali orang yang mengambil jalan hidup Nabi. Idza taba'ta tariqatahu, tariqah Nabi menjadi tariqahnya, jalan hidup Nabi menjadi jalan hidupnya. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Mengajak manusia taat kepada Allah. Tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi cendekiawan, jadi ustadz, dari kiai. Tidak, hari yang mulia. Satu kalimat yang bisa menyadarkan manusia untuk taat kepada Allah, itu sudah dikatakan mengajak manusia taat kepada Allah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, satu ketika baginda Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata akunu mu'minan?" Wa fi riwayatin mu'minan shadiqan. Ya Rasulullah, kapankah aku ini dianggap sebagai seorang mukmin? Di riwayat yang lain menggunakan lafal mu'minan shadiqan. Kapankah aku ini dianggap sebagai seorang mukmin, mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar mukmin? Maka Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Idza ahbabta Allah, engkau akan dianggap seorang mukmin yang sejati ketika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian sahabat tadi tak puas, lalu dia bertanya kembali, wa mata uhibbullah? Ya Rasulullah, kalau begitu kapan aku dianggap itu seseorang yang mencintai Allah? Kapankah aku itu dianggap seorang mukmin dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Idza ahbabta rasulah." Nabi menjawab, jika engkau ketika keadaanmu engkau mencintai Rasulnya. Ketika engkau mencintai Rasulnya, maka engkau berarti mencintai Allah. Tidak puas dengan jawaban itu, maka sahabat pun bertanya, wa mata uhibbu rasulah? Dan kapankah aku akan dianggap sebagai seorang yang mencintai Rasulnya? Hari ini hari yang mulia, banyak sekali pengakuan. Kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mengaku cinta kepada junjungan kita, kepada panutan kita. Maka sahabat sebagai mewakili kita bersama, ya bertanya, kapan aku dianggap mencintai Rasulnya? Maka Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, idza taba'ta tariqatahu, yakni ketika engkau mengikuti daripada jalannya. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, idza taba'ta tariqatahu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, jika engkau ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ayat yang lain Nabi Karim SAW menjawab, di ayat yang lain Nabi Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Apa thariqah Nabi? Ad'u ilallah, yakni mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ini adalah jalannya Nabi, jalannya Rasul. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, satu orang ulama mengatakan, hari ini sudah banyak jalan-jalan menuju Allah melalui sholat. Sudah penuh jalan menuju kepada Allah melalui jalan sholat.
Sudah penuh jalan menuju Allah dengan melalui ibadah berupa siam. Sudah penuh hari yang mulia jalan menuju Allah dengan amalan-amalan zikirnya, dengan taklim wa ta'allumnya. Tetapi hari yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, sangat sedikit sekali orang yang mengambil jalan hidup Nabi. Idza taba'ta tariqatahu, tariqah Nabi menjadi tariqahnya, jalan hidup Nabi menjadi jalan hidupnya. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Mengajak manusia taat kepada Allah. Tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi cendekiawan, jadi ustadz, jadi kiai. Tidak hari yang mulia. Satu kalimat yang bisa menyadarkan manusia untuk taat kepada Allah, itu sudah dikatakan mengajak manusia taat kepada Allah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mengajak manusia taat kepada Allah bisa dilakukan oleh siapapun, dari kalangan apapun, dari derajat manapun, oleh setiap kalangan bisa mengajaknya. Selagi ada niat untuk mengajak kepada Allah, maka itu sudah dinamakan dakwah. Tidak hanya cukup di situ, Nabi Karim SAW menerangkan, wasta'malta bisunnatihi. Kemudian engkau mengamalkan, engkau beramal dengan sunnah-sunnahnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sunnah Nabi terlalu banyak hari yang mulia. Dari yang kecil sampai yang terbesar, dari yang ringan sampai yang terberat, dari yang zahir sampai yang batin, dari surah, sirah maupun sarirah. Bentuk-bentuk sunnah Nabi begitu banyak. Wasta'malta sunnatahu, dan engkau beramal, engkau mengamalkan, engkau mengerjakan sunnah-sunnahnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka engkau baru dianggap mencintai Rasulnya. Wasta'malta sunnatahu, engkau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan tak kalah penting hari yang mulia, walaupun penting sunnah zahir, walaupun penting sunnah zahir dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi tak kalah pentingnya hari yang mulia adalah sunnah batiniyah. Sehingga dalam satu mafhum hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada beliau, ya bunayya, wahai anakku, in qaddarta, jika engkau mampu, antusbiha, di pagi-pagi hari, wa tumsiya, dan di sore hari, laisa fi qalbika ghissun li ahadin, tidak ada sedikit pun di hatimu rasa kebencian, rasa iri hati, rasa kedengkian, li ahadin, kepada seseorang pun, faf'al, maka kerjakanlah. Summa qolali, kemudian Nabi Karim SAW menyampaikan, wadzalika min sunnati, dan hal itu adalah merupakan bagian sunnahku, kata Nabi. Tak kalah pentingnya sunnah yang berada di dalam hati hari yang mulia. Karena hari yang mulia, hati merupakan cerminan daripada zahir kita. Ketika hati kita ini baik, maka insya Allah akan mencerminkan perkataan-perkataan yang baik, sikap yang baik, dan pergaulan yang baik pula. Maka oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, walaupun penting, walaupun tak kalah pentingnya, ya ini sunnah-sunnah yang nampak dari mulai zahir ujung rambut sampai ujung kaki, maka tak kalah pentingnya kita memperhatikan apa-apa yang ada di dalam hati kita. Karena ada sabda Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah pandang rupamu, jasadmu, dan harta bendamu, tetapi yang Allah pandang adalah hati-hati dan juga amal perbuatanmu. Mengapa demikian? Nabi juga mengingatkan, al-hasadu ya'kulul hasanat. Ketika seorang hamba mempunyai rasa hasad, rasa dengki, iri hati yang dipeliharanya di dalam hati, maka Nabi mengingatkan, ya'kulul hasanat, kebencian, kedengkian, iri hati itu hanya akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kama takulun nar al-hatoba,
Sebagaimana kayu atau bara api memakan daripada api, memakan daripada kayu bakar. Sebuah api jika kecil maka akan menjadi teman, menjadi sahabat. Manakala sudah menjadi besar, maka dia akan menghabiskan apa yang ada di hadapannya. Begitulah hari yang mulia, rasa hasad, rasa iri hati, dengki dan lain sebagainya akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Tidak hanya cukup di sini hari yang mulia, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wasta'malta sunnatahu, engkau mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, wa ahbabta bihubbi, dan engkau mencintai dengan kecintaan Nabi. Kau belajar mencintai seseorang dengan kecintaan yang dulu pernah diperbuat kecintaan itu kepada Nabi, dari Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang lain sebagaimana kita ingin dicintai, inilah kesempurnaan daripada iman. Sehingga Nabi Karim SAW mengingatkan, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak cukup hanya di situ hari yang mulia. Wa abgharta bi ghubbi bughdi, dan engkau membenci dengan kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah sakit hati jika disakiti. Nabi tak pernah membalas jika dirinya yang menjadi objek untuk disakiti. Nabi tak pernah membalasnya. Tetapi hari yang mulia, jika agama sudah diinjak-injak, jika agama sudah direndahkan, jika agama sudah dilecehkan, maka Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabatnya, angkat senjatamu, sing-singkan lenganmu, binasakan orang-orang yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terbukti hari yang mulia, satu orang sahabiah, seorang wanita di tengah pasar dilecehkan asbab daripada satu orang Yahudi, menarik daripada jilbabnya satu orang wanita. Ia ikat di sebuah tempat sehingga ketika wanita tadi berdiri, lalu wanita tadi pun terlepaslah jilbabnya. Asbab ini hari yang mulia, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi. Begitu tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika perkara itu menyangkut agama. Tapi lihatlah hari yang mulia ketika Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan tai onta. Tapi lihatlah hari yang mulia ketika Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan kencing, dengan benda-benda yang kotor, yang jorok, bahkan sampai diludahi. Tapi Nabi Karim SAW tak pernah membalasnya. Bahkan Nabi datang kepada mereka dengan membawa buah tangan, lalu berdoa, Allahumma hdi, Allahumma hdi, ya Allah berilah dia hidayah, berilah dia hidayah. Karena innahu la ya'lamun, karena sungguhnya mereka berbuat demikian karena tidak tahu. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasannya wa yatafawatun nas fil iman, perbedaan manusia di dalam masalah keimanan ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Perbedaan manusia di dalam masalah keimanan adalah berkadar perbedaan mereka di dalam mencintaiku. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita diingatkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yakni bulan Rabiul Awal. Mari kita tanamkan kembali kecintaan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bukti kita senang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Banyak sekali penjelasan daripada ulama, penjelasan daripada hadis, bukti-bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk bisa menjalankan apa-apa saja yang menjadi perintah-perintahnya, yang menjadi sunnah-sunnahnya, dan menjauhi apa-apa saja yang menjadi larangan-larangannya.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.